Dikelilingi kawasan hutan lindung, Desa Salutahongan memiliki potensi alam yang melimpah. Kemiri menjadi salah satu sumber penghasilan lain warga Salutahongan. Cara panennya pun cukup mudah. Para ibu mengambil buah-buah kemiri tua yang jatuh dari pohonnya. Salah satunya Bu Erni yang sudah 15 tahun memungut kemiri. Kalau boleh tahu sehari biasanya dapat berapa, Bu? Kita dapat sehari biasa 20 kilo. Biasa juga kalau belum panen kita dapat 10 kilo lah. Itu kalau dirupiahin berapa, Bu, dapatnya? Biasa kita dapat kalau 10 kilo biasa kita dapat 50. Kalau boleh tahu Ibu sebulan kira-kira dapatnya berapa, Bu, penghasilannya di sini? Kalau sebulan ya palingan kita dapat 300, 400. Tapi kalau tidak panen ya tergantung juga. Ya harapannya supaya kita dikasih naikkan harganya supaya bisa membuat kecukupan buat kita. Cukup buat kita sehari-hari lah. Kemiri bisa dipanen setelah pohonnya berusia 5 tahun lebih. Itu pun hanya 2 kali dalam setahun, di bulan Februari dan November. Di kondisi terbaiknya, sebatang pohon kemiri bisa menghasilkan lebih dari 100 kg buah. Namun, saat musim hujan, bunga kemiri banyak yang rontok, sehingga panen pun susut hingga 50%. Rata-rata para ibu bisa memungut kemiri 10 hingga 25 kg. Sayangnya, pendapatan itu hanya didapat saat musim panen saja. Hasil panen yang tak menentu membuat pendapatan petani berkurang. Itulah yang membuat para petani masih terbelit kemiskinan. Kemiri yang terkumpul lalu dibawa pulang. Sampai di rumah, kemiri harus segera dijemur agar tidak busuk. Penjemuran kemiri yang baru saja dipanen ini Ini berlangsung selama 3 hari dalam kondisi hari yang terik. Namun apabila musim hujan atau mungkin mendung, penjemuran ini bisa berlangsung sampai 5 hingga 7 hari. Seusai dijemur, kemiri akan dipanggang. Tujuannya agar biji kemiri mudah pisah dari kulitnya. Lamanya pemanggangan kurang lebih 12 jam di atas panas bara api. Setelah diangkat, kemiri yang masih panas direndam ke dalam air selama 10 menit agar kulit kemiri lebih rapuh saat dibuka. Oke, Ibu permisi. Kurangnya pendapatan membuat para petani harus bekerja serabutan. Berbekal batu dan penjepit, mereka memisahkan kemiri dari kulitnya. Inilah hasil kemiri yang telah dikupas kulitnya. Ada yang pecah-pecah seperti ini dan ada yang masih utuh berbentuk bulat buah kemiri. Di pengepul lokal, kemiri ini dijualnya disatukan ya, jadi tidak dipisah antara yang utuh dan juga yang pecah-pecah. Dan harganya itu sekitar Rp20.000 per kilogramnya. Padahal kalau di kota, kemiri ini akan dipisah ya dijualnya, jadi yang bulat ini akan lebih mahal lagi harganya. Ibu, setelah sudah ini kita apain lagi? Upah pekerja dibayar dengan cara bagi hasil, 50% pemilik pohon kemiri dan 50% pekerja. Sehari rata-rata satu pekerja hanya mendapatkan upah Rp25.000. Ini langsung disatuin aja Ibu ya? Kemiri kupas Bicara dihargai dari keseimbangan Rp20.000 di pengepul lokal. Padahal di Makassar bisa mencapai Rp40.000 per kilonya. Harga jual kemiri yang tidak stabil membuat warga sering mengeluh. Padahal kemiri Indonesia menjadi salah satu andalan bagi ekspor Indonesia ke mancanegara. Seharusnya dapat mendorong berkembangnya kegiatan industri sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Warga pun hanya berharap pemerintah segera mengatur regulasi batas bawah sehingga petani tidak dirugikan. Terletak di ujung timur Kecamatan Malunda, Desa Salutahongan memiliki warga kurang lebih 1.300 jiwa. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia meningkat mencapai kurang lebih 275 juta jiwa.
Kurang lebih 24% diisi penduduk usia muda, 0 sampai 14 tahun. Generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara seharusnya berhak dan layak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun, bagi siswa SD Negeri nomor 21 Salutahongan, Kabupaten Majene ini masih jauh dari kata layak. Inilah sungai yang tiap hari harus dilewati oleh siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Salutahongan untuk menuju ke sekolah. Memang pada saat ini kondisi sungai sedang surut, namun ketika musim hujan, ada potensi sungai ini menjadi pasang. Dan dikhawatirkan karena sungai ini memiliki arus, maka arus yang datang dari hulu bisa saja mengalir ke hilir dan membahayakan siswa-siswi yang menyeberang saat mau berangkat sekolah. Tak adanya jembatan penyeberangan yang bisa dilewati ke sekolah membuat puluhan siswa yang berada di Dusun Salubiru terpaksa harus menyeberangi sungai untuk menimba ilmu di bangku sekolah yang terletak di Dusun Salutahongan dengan desa yang sama. Tak jarang saat mereka merasa tak mampu melewati sungai, puluhan siswa ini harus merelakan tertinggal pelajaran karena tidak masuk sekolah. Setelah berjalan kurang lebih 3 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam, kami tiba di Dusun Salutahongan, Desa Salutahongan, Kecamatan Malunda. Tahun 2021, gedung SD Negeri nomor 21 Salutahongan roboh diguncang gempa dan saat ini telah selesai dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sayangnya belum dapat digunakan kembali. Para siswa pun terpaksa menumpang di sekolah MTS Nur Ain Aini Salutahongan. Bahkan ada yang menumpang di rumah-rumah warga agar mereka tetap bisa belajar. Tak hanya para siswa belajar dengan fasilitas yang seadanya, para guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya Guru Smaidah. Pagi Bu Eda, tadi saya berangkat ke sini lewat sungai gitu Bu. Jalannya jauh sekali dan berbahaya sekali ya Bu ya. Ini prihatin sekali Bu. Perasaannya bagaimana Bu sebagai guru di sini Bu? Sebagai guru dan juga sekaligus sebagai orang tua, ya merasa sedih sih. Kemudian khawatir juga, takut anak-anak pergi. Siapa tahu ada takut menyeberang sungai. Ada yang ya kita tahu kan kalau sudah menyeberang sungai ya, takutnya ada yang hanyut atau bagaimana. Kalau boleh tahu status Ibu sekarang? Status saya di sini masih honorer, kemudian umur saya juga sudah 40 lebih. Tahun ini gaji kita di sini gajinya 150 Per bulan ya Bu ya? Iya. Kira-kira cukup nggak Bu untuk memenuhi kebutuhan? Untuk kebutuhan sih ya tidak cukup. Harapan saya sih mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kami yang ada di sini, terutama di SD 21 Salutahongan. Kemudian bagi saya juga yang umurnya sudah ini 40-an lebih, pengabdian juga pasti dalam. Di sini kita juga tidak dapat tunjangan-tunjangan apapun ya. Karena biasanya itu kan terpencil, kalau terpencil kan dapat dan terpencil ya kan. Tapi di sini tidak dapat terpencil. Itu saja honornya tadi yang kita semua. Hampir 20 tahun mengajar, namun Guru Smaidah masih berstatus guru honorer. Sebagai pendidik yang bertugas mengarahkan anak didiknya menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negara, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Penghasilan yang pas-pasan sebagai guru honorer tentu sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bisa dibayangkan kita harus menandu warga dengan beban melewati jembatan gantung ini.